hatimu berpadu muji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Saudara-saudaraku, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah. Bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun GKP yang ke-86, kita diajak membaca surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus, karena di pagi hari ini kembali ada kesempatan yang indah bagi kami sekalian untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ketika kami semua Engkau sudah hantar bersama-sama ke rumah Tuhan yang kudus ini, untuk membesarkan nama Tuhan, untuk menaikkan syukur, untuk mengenang berbagai-bagai nikmat, rahmat dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kini Engkau berkenan menyempurnakan segala kegembiraan kami pada saat ini dengan diperdengarkannya sabdamu. Tuhan, kami sungguh ingin makin mendekat kepada Tuhan, supaya sapaan Tuhan dapat kami temukan. Urapi karenanya kami dengan Roh Kudus pada saat ini ya Allah Bapa, supaya kami mendengar sabdamu dengan baik, supaya kami setia dan sedia setiap saat mewarnai bagian hidup kami seturut dengan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Tumbuhkanlah dalam diri kami supaya tetap ada sukacita yang besar ya Bapa, menanti-nantikan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena dengan itulah kami menjadi berkat dalam hidup ini. Bapa, kami menantikan sabda Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roma 15 ayat 1 sampai 13, LAI memberi judul orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya,
Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian bacaan kitab suci saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam saudara-saudaraku. Jemaat kasih Tuhan, syukur puji Tuhan kita tetap bersemangat dalam cuaca yang kurang menguntungkan. Pagi ini kita dihantar Tuhan, kita penuhi panggilan kebersamaan, panggilan persekutuan untuk berada di gereja. Memuliakan Allah, berdoa bersama, saling mensaksikan kebaikan-kebaikan Allah, dan pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang remaja bertanya kepada saya, "Pak, neraka itu apa sih? Kamu taunya bagaimana?" Kata teman saya, neraka itu tempat orang dibakar hidup-hidup tapi nggak mati-mati. Tempat orang disiksa, misalnya di setrika punggungnya, perutnya, tapi nggak mati-mati. Apa betul begitu, Pak? Saya menjawab, apa begitu ya? Mungkin diambil baiknya saja. Itu untuk menakut-nakuti. Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kita masuk neraka. Apa yang terjadi di sana tidak ada yang tahu. Oh begitu, Pak. Kalau surga bagaimana, Pak? Kamu taunya bagaimana? Menurut teman saya, katanya surga itu, Pak, tempat di mana banyak bidadari. Ada bangunan yang kita tempati di surga itu bangunannya dari emas, permata. Pokoknya indah katanya. Betul, Pak? Aduh, apa begitu ya? Saya bilang. Udah saya jawab, saya bilang kita ambil maksud baik saja dari berita itu. Maksudnya supaya kita rajin melakukan hal-hal yang baik. Sehingga bisa berada di surga yang indah itu. Tapi rupanya kurang puas ya. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sih katanya? Neraka atau surga itu, Pak? Saya mengatakan yang penting begini. Ketika kita dalam hidup kita membiasakan diri untuk mengalami suasana neraka, kita bisa berada di neraka loh, saya bilang. Kalau kita biasa membiasakan diri dalam suasana neraka yang tidak enak, saya. Neraka itu tempat yang tidak menyenangkan. Kalau kita setiap hari membiasakan diri berada dalam keadaan suasana yang tidak mengenakan, kita bisa berada dalam neraka. Yang tidak mengenakan itu apa? Kamu tahu misalnya apa?
Apa ya Pak? Benci, balas dendam, menipu, itu kan nggak mengenakan. Menghujat orang, menghakimi orang, menyalahkan orang, memfitnah orang. Kalau neraka sebaliknya, tempat yang menyenangkan. Di mana salom damai sejahtera kita temukan. Juga berlaku kalau kita biasa membiasakan diri hidup dalam suasana salom damai sejahtera, suasana yang menyenangkan, kita akan segera mendapatkan surga. Apa suasana yang menyenangkan itu? Memaafkan, membantu, menolong, menghibur. Kalau kita memperjuangkan itu, hal-hal seperti itu yang menyenangkan kita, kita akan segera mendapatkan surga. Begini saya bilang, menurut Alkitab tentang neraka itu, misalnya di dalam Matius pasal 18 ayat 2, Matius 8 ayat 12 dikatakan, seseorang akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Kegelapan yang paling gelap, ada ratap dan kertak gigi. Nyesal, kok aku harus berada di sini? Mungkin maksudnya seperti itu ya. Kertak gigi. Itu neraka. Tidak ada yang setrika listrik, tidak ada kayu yang bakar. Kita perjanjian lama, misalnya pengalaman Yunus tuh ya, yang dimakan dalam perut ikan ya, masuk dalam perut ikan. Perut ikan gimana ya? Gelap pasti ya. Ikannya nyelam lagi ke dasar laut. Jadi itu orang yang berdosa, yang tidak memenuhi panggilan Tuhan akan seakan-akan dimasukkan, ditempatkan di neraka. Di tempat yang segelap-gelapnya. Matius 22 juga ayat 13 berkata, ke neraka itu adalah kegelapan yang paling gelap, sama. Terdapat ratap dan kertak gigi. Kan gak mau kan kita di bawah kegelapan yang paling gelap, yang selalu kita temukan ratapan, kita akan meratap, kita akan mengkertakkan gigi kita. Lukas 13 ayat 28, nah, ini soal neraka juga. Ada orang yang baik, yang pada saatnya nanti bisa bertemu dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, dan nabi-nabi lainnya. Tetapi kamu sendiri yang jahat akan dicampakkan keluar dari suasana itu. Suasana pertemuan dengan nabi-nabi itu, gitu ya. Artinya neraka itu adalah ketika kita tidak berada dalam sukacita kebersamaan. Kita membayangkan dalam kehidupan kelak, dalam kehidupan kekal, kita berjumpa dengan para nabi. Abraham, Ishak, dan Yakub, dan nabi-nabi lainnya. Dalam kemesraan, dalam kebersamaan. Tetapi yang tidak berhak ada di sana, yaitu orang jahat, akan dikeluarkan dari suasana kebersamaan itu. Itu gambaran tentang neraka. Gambaran tentang surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi surga adalah tempat di mana ada kerukunan, di mana ada kebersamaan yang indah, di mana ada sukacita, di mana ada saling tolong, saling menolong, saling menguatkan, saling memampukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerukunan
Di desa-desa, kelurahan-kelurahan kita mengenal dengan akrab Bapak RT, Bapak RW. Singkatan dari apa Bapak Ibu Saudara? RT, rukun tetangga, rukun warga. Artinya rukun ini dimengerti dan diyakini sebagai hal atau nilai yang baik. Nilai yang penting untuk mengisi, bahkan untuk menata hubungan-hubungan di antara orang-orang yang berdekatan, keluarga-keluarga yang berdekatan. Oleh karena itu disepakati hal rukun ini perlu dipelihara, disuburkan, diperjuangkan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebesar itu luar biasanya manfaat dan faedah rukun sesungguhnya. Yang mungkin selama ini karena sudah terlalu biasa kita dengar kata rukun ini sehingga artinya mungkin tidak begitu lagi penting bagi kita atau berharga bagi kita. Sudah dalam Tuhan, rukun itu mengandung spirit atau semangat aktif. Tidak pasif. Jadi rukun itu bukan sekedar tidak mengganggu, bukan sekedar tidak menolak keberadaan orang lain atau sesama, bukan sekedar tidak menyakiti, bukan sekedar tidak berinteraksi, tidak saling kunjung, tidak saling sapa, pokoknya tidak saling mengganggu. Bukan seperti itu rukun itu. Bukan hanya seperti itu maksud saya. Tapi rukun itu spiritnya aktif. Jadi melakukan sesuatu yang dianggap baik untuk sesama dan bersama dengan sesama. Untuk tetangga dan bersama dengan tetangga. Ada sesuatu yang dilakukan. Bukan hanya pokoknya saya nggak mengganggu dia. Pokoknya saya tidak menolak dia. Jadi ada semangat saling mengedepankan niat baik. Melakukan sesuatu yang baik dengan tulus tanpa pamrih. Maka kita melihat ya, kalau ada keluarga dari tetangga kita yang meninggal dunia atau kenapa pahit, kita datang. Ibu-ibu kajen masih pakai daster ge. Pagi-pagi sudah bawa beras gitu ya. Itu wujud dari rukun itu. Saudaraku dalam Tuhan, anak kita ulang tahun, kebetulan bapak anak-anak punya milik, walaupun dikit, dibuatlah nasi kuning, kirim kiri kanan, muka belakang rumah gitu ya. Walaupun tidak mahal-mahal pisan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rukun itu sesuatu yang membuat kita gembira sesungguhnya. Gak bisa dinilai gitu. Nilainya berapa, nilai dengan uang. Tidak bisa dihitung nilainya. Tapi membawa ketenangan dan ketentraman sendiri. Rukun itu mewujud saling mengucapkan selamat. Rukun itu mewujud saling mendoakan, gotong royong, dan hadir. Memberikan perhatian, menganggap ada. Itu yang semangat itu Bapak Ibu Saudara yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus itu milik siapa sih? Yesus itu mengasihi siapa sih? Ini pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara. Maksud Bapak penting bagaimana? Sebab
bisa saja masih ada dalam pikiran kita bahwa Yesus itu milik saya saja. Mengasihi saya saja. Mengasihi saya orang Kristen saja. Diubah, saudara. Bukan seperti itu. Yesus itu milik semua orang. Dia hendak datang memberikan sesuatu kepada semua orang. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik kepada semua orang. Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyapa. Menyapa manusia yang sesungguhnya tidak perlu disapa lagi. Karena sudah cacat, karena sudah berdosa. Tapi bagi Allah manusia itu tetap penting. Tetap ada dia, tetap berharga bagi saya. Maka saya datang ke dunia untuk menyapa dia. Untuk memberikan yang paling penting, yang paling berharga, yang paling diperlukan oleh dia, oleh manusia. Yaitu pengampunan dosa. Yaitu penebusan. Walaupun tumbalnya adalah nyawanya sendiri dan darahnya sendiri. Supaya hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah pegat, yang sudah putus, hidup kembali. Dan efeknya hubungan antara manusia dan sesamanya juga makin erat, pulih kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nuansa menghidupkan rukun itu sangat kuat, Bapak Ibu Saudara, dalam diri Yesus atau maksud kedatangan Yesus ke dunia ini. Supaya membuat manusia menjadi rukun. Rukun dengan Allah yang mewujud, rukun dengan sesamanya dan tetangganya dan saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sedikit prihatin kita mendengar berita ya di Malaysia misalnya. Ada perdebatan teologis tentang nama Allah. Yang dianggap itu sebutan khusus milik agama tertentu. Gak boleh Kristiani menyebutkan nama Allah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang telah turun-temurun mengucapkan panggilan Allah. Tuhan dengan panggilan, dengan menyebut nama Allah dalam doa yang tulus. Memanggil nama itu dengan hormat, menyebut nama itu dalam pengharapan yang sungguh-sungguh. Lalu dipaksa dilarang untuk menyebutkan sebutan itu. Ini yang menciderai kerukunan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya, tidak terjadi di negeri kita tercinta Indonesia. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kerukunan adalah fondasi hidup bersama. Yang menjadi fondasi hidup kita bukan semata-mata ternyata karena kehebatan kita, karena keberhasilan kita. Keberhasilan menumpuk materi, keberhasilan menumpuk nama besar, bukan. Tapi kesediaan kita untuk rukun. Itu sumber sukacita manusia. Apakah manusia akan mendapatkan neraka atau mengalami sorga? Semata-mata diukur apakah dia sedia membangun kerukunan dalam hidupnya. Atau menyepelekan kerukunan dalam hidupnya. Saudaraku, contoh yang paling jelas misalnya cerita tentang Sakeus. Sakeus adalah orang kaya, rumahnya indah dan mewah. Tapi cadu kata orang-orang di sekitarnya, tetangga-tetangganya untuk menginjak sekedar halamannya saja. Ia orang yang tidak disukai, dijauhi oleh saudara-saudaranya sekampung. Karena dianggap orang berdosa. Itu Sakeus.
Ia dengar Yesus mau datang ke kota Yeriko itu. Tapi ia merasa nggak layak. Karena konon badannya pendek, ia naik pohon. Tertutup oleh rimbunnya daun-daun pohon. Yesus lewat. Mungkin sedikit nggak kelihatan, tapi Yesus tahu. Dan Yesus pertama yang terjadi, Yesus menyapa Sakeus. Sakeus, turunlah. Menyapa. Menganggap ada. Sejelek apapun orangnya, sejahat apapun orangnya, dianggap ada oleh Allah, oleh Yesus. Turunlah. Yang kedua, aku akan mampir ke rumahmu, kata Tuhan Yesus. Orang-orang kaget. Wah, orang suci kok mampir nginjak halaman, bahkan mau makan minum di rumah Sakeus, katanya begitu ya ceritanya. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu dilakukan oleh Yesus, Sakeus berkata, saking gembiranya dengan spontan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, katanya. Di hadapan orang banyak. Enggak karang-karang, itu separuh. Spontan karena kegembiraannya. Oh iya, dan kalau ada yang merasa aku peras, akan kuganti 4 kali lipat. Gimana orang-orang sekampungnya? Gembira ya. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi kemudian. Apakah rumah Sakeus menjadi najis lagi untuk didatangi oleh orang kampung? Tidak. Rumahnya juga mungkin udah bisa didatangi ya. Yang diberikan oleh Yesus kepada Sakeus, kerukunan. Yang ditumbuhkan oleh Yesus dalam kehidupan Sakeus adalah kerukunan. Ia bisa menerima dan diterima oleh tetangga-tetangganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kerukunan itu penting atau berharga sekali. Saudara, dunia kita itu diisi pada saat ini oleh manusia-manusia yang luar biasa, yang hebat, dengan segala kecanggihannya, dengan banyak kepemilikannya. Tapi lalu apa yang kemudian terjadi? Manusia menjadi makin egois, manusia menjadi saling menyalahkan, menjadi minim kepedulian, yang dipenuhi oleh persaingan, berjalan sendiri-sendiri, mengurus kepentingan sendiri-sendiri saja. Manusia-manusia yang tidak puas terhadap dirinya sendiri. Bodoh kamu, sial kamu. Dan tidak puas terhadap sesamanya. Manusia-manusia yang cenderung memaksakan kehendaknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Muncul enggak, tumbuh enggak kerukunan di tengah-tengah kondisi hidup seperti itu. Lalu Yesus datang, saudara. Maka surat Rasul Paulus konon kepada jemaat di Roma menasehati soal kerukunan. Pertama, menasihat tentang kerukunan. Saling membantulah, saling menyapalah, saling menolonglah, saling mengedepankan kepentingan sesamamu lah dalam hidupmu. Hai saudara-saudaraku di jemaat Roma. Dan yang kedua, Sang Rasul mendoakan kiranya Allah sumber kekuatan dan sumber penghiburan mengaruniakan kerukunan kepadamu. Itu ayat mas kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang mau mengalami sorga? Perjuangkanlah kerukunan. Begitu indah kalau hidup kita di lingkup yang paling kecil, keluarga, dan dengan kehidupan bertetangga, hadir kerukunan. Siapa, mudah-mudahan tidak, yang mau ke neraka, suasana neraka,
jauhilah kerukunan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam ruang kerukunan, yang kita suburkan, yang kita kembangkan, yang kita bangun sendiri, kita menjadi saling berarti dan saling berharga menjalani kehidupan ini. Itu yang mari diajak kita renungkan, menyongsong hari ulang tahun gereja kita, Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tuhan Yesus memberkati. Amin.